Pernah kepikiran nggak setiap kali kita baca sesuatu, ada semacam seni gaib yang lagi kerja? Yang ngebentuk cara kita mikir dan ngerasain sesuatu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik huruf-huruf itu dan nyelam ke dunia tipografi yang, wah, keren banget. Coba deh, lihat font yang ada di layar ini. Apa coba yang Anda rasain? Kesannya formal, santai, atau mungkin berani? Ternyata setiap jenis huruf itu punya kepribadiannya sendiri loh, dan ini bukan kebetulan. Ini pilihan yang sengaja dibuat buat ngasih pesan tertentu, bahkan sebelum kita sempat baca satu kata pun. Di zaman sekarang, yang informasinya becibun, perhatian kita itu jadi rebutan. Kayak mata uang yang paling berharga. Nah, tipografi itu kuncinya buat menangin perhatian itu. Dan ini pentingnya bukan cuma buat desainer ya, tapi buat siapapun yang mau pesannya itu nggak cuma dilihat, tapi bener-bener nyampe dan dirasain. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari seni yang tak terlihat, terus kita mundur ke zaman dulu. Dari dinding gua sampai ke piksel. Habis itu, kita bedah anatomi huruf, kenalan sama silsilah keluarganya, dan terakhir, kita lihat gimana cara memanfaatkan tipografi ini. Udah siap? Yuk kita mulai! Nah, buat benar-benar ngerti seberapa powerfulnya tipografi, kita mesti balik dulu ke akarnya. Jadi, ayo kita mulai perjalanan kita dari zaman baheula di gua sampai ke era piksel sekarang. Coba bayangin, ribuan tahun lalu, di dalam gua yang gelap, nenek moyang kita itu ngegoresin gambar dan simbol di dinding. Kelihatannya simpel ya? Tapi itulah percikan pertama komunikasi visual. Itu fondasinya, cikal bakal dari setiap huruf yang kita pakai sekarang. Dan perjalanannya itu luar biasa banget loh. Dari simbol-simbol simpel di gua, kita lompat jauh ke alfabet Latin yang elegan di zaman Romawi. Terus ada inovasi mesin cetak yang melahirkan gaya old style dan modern. Sampai akhirnya, boom, kita ada di era digital sekarang, di mana kemungkinannya tuh kayak nggak ada batasnya. Oke, tadi kan kita udah lihat sejarahnya, dari mana huruf-huruf ini berasal. Sekarang, ayo kita zoom in, kita lihat lebih dekat lagi. Kita bakal bedah satu huruf, persis kayak ahli biologi, buat ngerti apa aja sih bagian-bagian yang bikin tiap huruf itu unik. Percaya nggak percaya nih, setiap huruf itu ternyata punya anatomi sendiri. Ya, kayak tubuh manusia. Jadi kalau kita mau bener-bener jago tipografi, kuncinya ya kenalan dulu sama tulang dan otot dari tiap karakter ini. Yang pertama dan paling dasar itu namanya baseline. Ini tuh garis imajiner, garis tak terlihat tempat semua huruf duduk. Anggap aja ini lantainya, fondasinya yang bikin tulisan kita jadi rapi dan gak mencong-mencong. Terus ada yang namanya X-height. Gampangnya ini tinggi dari huruf-huruf kecil kayak A, C, atau X. Nah, ukuran ini penting banget karena ngaruh ke seberapa gampang sebuah teks dibaca. Biasanya sih makin besar X-height-nya, makin enak juga dibacanya, makin nyaman di mata kita. Coba perhatiin deh huruf B atau H. Lihat kan ada bagian yang menjulang ke atas, ngelewatin X-height tadi. Nah, bagian itu namanya ascender. Justru detail-detail kecil kayak gini nih yang ngasih tiap font karakter khasnya. Kalau ada yang naik, tentu ada yang turun dong. Nah, pasangannya ini namanya descender. Ini bagian yang turun ke bawah baseline, contohnya di huruf G atau P. Nah, dengan ngerti ascender dan descender aja, Anda sebenarnya udah pegang dasar-dasar anatomi huruf. Keren kan? Jadi intinya apa? Dengan paham anatomi ini, kita tuh nggak cuma sekedar ngelihat huruf. Kita jadi bisa ngerasain kepribadiannya. Kita jadi mulai ngeh, oh pantesan font yang ini rasanya kokoh, sementara yang itu kesannya anggun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Ternyata sama kayak kita, huruf-huruf itu juga punya keluarga loh. Yuk kita kepoin gimana mereka dikelompokin dan apa sih yang bikin tiap keluarga itu beda dan unik. Gini deh, bayangin ada satu desain huruf dasar. Nah, dari satu desain itu, kita bisa bikin satu keluarga besar cuma dengan ngubah 3 hal. Ketebalannya atau weight, lebarnya atau proportion, sama kemiringannya atau slant. Makanya kita sering kan lihat ada yang versi bold, condensed, atau italic. Nah, itu semua satu keluarga. Yuk kita kenalan sama 3 keluarga besar. Pertama ada old style. Ini tuh nuansanya klasik, hangat, kayak tulisan tangan zaman dulu. Terus ada modern, yang lebih dramatis, kontras tebel tipisnya tajam banget. Dan yang terakhir sans serif. Sans itu kan artinya tanpa.
Jadi ini font yang tanpa kaki, kesannya bersih, modern, dan to the point. Milih font yang pas itu jujur aja mirip kayak milih baju. Mesti tahu aturannya biar kelihatan pas dan bagus. Nah sekarang, ayo kita pelajari prinsip-prinsip dasar biar kita bisa pakai tipografi secara efektif. Oke, ada dua istilah penting yang sering ketukar, legibility sama readability. Bedanya apa? Gini, legibility itu soal seberapa gampang kita bedain satu huruf dengan huruf lain. Misalnya, antara C sama E jelas bedanya. Nah, kalau readability itu soal seberapa nyaman kita baca satu blok teks panjang. Jadi, walaupun hurufnya jelas, belum tentu anak dibaca satu halaman penuh. Dua-duanya ini krusial banget. Nah, biar tulisan nyaman dibaca, desainer biasanya ngelakuin beberapa sentuhan ajaib. Mereka ngatur spasi antar huruf yang namanya tracking, terus ngatur spasi vertikal antar baris, itu namanya leading. Tujuannya biar nggak kelihatan sumpek. Terus mereka juga biasanya milih font yang beda buat judul sama isi teks. Ini semua dilakuin biar apa? Biar mata kita yang baca ini nyaman. Ada kutipan keren dari psikologi Gestalt yang bunyinya, keseluruhan itu lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Dan ini pas banget buat tipografi. Desain yang hebat itu bukan cuma soal milih font yang bagus, tapi soal gimana semua elemen, hurufnya, spasinya, layoutnya, itu kerja bareng buat nyiptain satu pengalaman yang utuh dan harmonis. Jadi, semua yang kita bahas tadi, soal anatomi, keluarga font, prinsip-prinsipnya, semuanya itu ngerucut ke satu keputusan paling penting, milih jenis huruf yang tepat buat pesan dan media kita. Pilihan yang benar bisa bikin pesan kita makin kuat. Sebaliknya, pilihan yang salah bisa ngerusak semuanya. Dan kalau Anda ngerasa kita udah bahas banyak banget, coba deh bayangin ini. Buku yang jadi sumber pembahasan kita kali ini, tebelnya 296 halaman. Dan itu semua khusus ngebahas seni tipografi. Ini nunjukin kalau dunia tipografi itu dalam dan kaya banget ilmunya. Jadi take away-nya apa? Tipografi itu bukan sekali lagi, bukan sekedar hiasan. Anggap aja ini adalah bahasa tubuh dari tulisan kita. Dia bisa berbisik, bisa teriak, bisa meyakinkan, bisa juga menginspirasi. Intinya, ini adalah alat komunikasi yang luar biasa kuat. Mulai sekarang, saya jamin cara Anda melihat dunia di sekitar bakal sedikit beda. Anda nggak akan lagi cuma baca kata-katanya, tapi juga bakal baca tipografinya. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya, sekarang setelah Anda tahu rahasianya, kira-kira pesan tersembunyi apa lagi yang bakal Anda temukan di sekitar Anda?